Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punya Kita. Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang seru bersama salah seorang MC, Master of Ceremony. Dan beliau ini memang jobnya itu luar biasa banget, tidak hanya di kota, ya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Alam goib. Kita sudah bersama Wondo. Selamat datang. Ini adalah senior kita di dunia per-MC-an. Dunia goib juga kan. Dari mana tadi Wondo? Dari tadi sih. Dari tadi ya, pantesan. Agak sedikit berkarat ya. Makanya dari tadi nungguin ya. Hari ini jam kerja spesial buat podcastnya datang. Emang bosnya nggak marah nih jam kerja datang ke sini? Nah, bosnya saya kok. Woi, agak ngeri ya. Bos, potong gajinya bos. Oh, ada honor berarti nggak asal karyawan. Jadi tadi memang dari kantor langsung ke Benar. sini. Ya. Nah, jadi Wondo ini selain Master of Ceremony guys, beliau ini juga ada kesibukan-kesibukan lain ternyata. Jadi kesibukannya apa aja itu? Malam ngepet. Oh, Enggak ya? pantesan duit gua pada hilang. Tetangga-tetangga Wondo ini pada hilang semua duitnya ya. Saya ngepetnya beda jemuran kok. Oh gitu. Enggak duit. Duit-duit yang keselip ya. Kadang ada duit 1.000 2.000 tuh di dalam kantong tuh, itu yang diambilnya. Pantasan setiap ke rumah dia itu ada kayak ini ya, bendera yang ada duit yang di stiker. Oh, ternyata duit hasil dari situ Saya ya. kelasnya receh kok. Jadi opo, aktivitasmu opo le? Ya kerja pasti. Nah, kerjanya di bagian opo? Salah satu bank swasta di Oh, Jambi. Oke. Intinya kerja halal lah. Jangan dimainkan ini ya. Ini- Nggak ada kerjaan kau selain ngobrol. Kau mainkan itu. Pak Tau ini kan ini Pak ada doa-doanya, makanya saya Oh bukan. netralkan ya. Oh dukun. Dukun, ya. Berarti kerja sampingannya selain di bank, Dukun. juga. Oh Iya. pantes. Dukun beranak Anda ya? Atau dukun apa? Cabula. Enggak. Oh, tit dia kalau Terus apa lagi? ya MC pasti kalau weekend. Jadi MC itu Sabtu Minggu. Ya, benar. Wah keren nih. Atau kalau malam jam 12 malam ada saya jabani. Terus beliau juga announcer loh, announcer di TV-TV sebelah ya. Iya, sebelah. Kenapa nggak pindah ke sini aja? Kesempatan belum ada kali. Woi, atau enggak diterima kayak enggak terima lah. Tapi di TV sebelah diterima, pasti di sini diterima dong. Iya, saya maunya ke Ayo sekarang kasih pilihan nih, Ah. ya mau di TV sebelah atau di TV sini? Ya, Dikasih. saya pulang dulu. Saya sholat. Takut takut produsernya nonton. Nah. Jadi sebenarnya kalau kerja itu kan weekday ya, Ya. Senin sampai Jumat, Ya. dari jam 7 itu jam 8. Setengah 8 udah di kantor sih, udah standby. Oke, setengah 8 pulangnya sore, Jam office 5, hour ya. Ya, jam 5 udah boleh pulang. Berarti Sabtu Minggu jarak lembur dong kalau bisa ngejob. Jarang, karena memang ini apa? Setiap kantor tuh mengurangi biaya-biaya. Lembur harus bayar. Oh gitu. Iya, kalau bisa dikerjakan selesai hari kerja hari itu, jangan ada pendingan. Oke. Seperti itu. Emang bagian apa sih kalau kerja? Sekarang posisi marketing. Dulu sebelumnya customer service, pernah teller juga. Semuanya dari Jabani sih. Pantesan kamu keliling-keliling cari nasabah ya? Ya, bobol berangkas belum belajar. cari customer pasti ya. Berarti kamu keliling-keliling sekarang, kalau dulu di kantor aja. Ya, stay di sana, service lah, pelayanan. Mm. Sekarang lebih ke cari nasabah. Mm, Cari cuan lah bahasanya. Berapa tahun sih kerja di bank? Kalau bicara karyawan sih sudah masuk tahun ke-9. Sebenarnya dia ini cosplay jadi anak muda ya, padahal usianya tuh udah banyak usianya. Iya, lumayan lah untuk untuk beli pesawat dari usia ya, beli pesawat, beli mobil, banyak. Iya. Berarti gaji di bank banyak ya, menjanjikan, tapi kenapa masih jadi MC, Pak? MC itu opportunity ya, kesempatannya. Nggak bisa bakalan diulang lagi kalau ada tawaran. Kalau kita cancel pasti orang cari yang lain. Karena MC juga. Tapi kan duit udah banyak, kenapa jadi MC kan? Balik-balik ke sifat Udah banyak. manusiawi, tidak pernah puas. Manusiawi ya tidak pernah puas ya. Pasti ngumpulin cuan itu penting. Karena apa? Kita hidup akan terus lanjut hidup sampai tua nanti. Lah kalau nggak ada duit gimana? Tapi nggak capek abis kerja MC? Jalani aja. Pastilah pola hidup sehat tetap dijalanin ya. Pertanyaannya ngejebak banget ya. Tapi saya nggak bisa kejebak. Jadi memang fokusnya itu kerja yang utama. Tapi MC ini adalah sampingan. Betul, sampingan. Sabtu Minggu. Di samping saya ini ada MC. Oh pantes. Sampingan. Nggak terlihat ya Wak. Goib. Agak serem ya. Ini emang kalau orang pondok meja tuh emang gini nih.
Aslinya tinggalnya di Pondok Meja guys. Ya. Betul. Jadi kerja udah berapa lama kerja di bank? Tadi belum dijawab. Kalau karyawan 9 tahun, kalau outsourcing karyawan 9 tahun. Outsourcing udah lama. Karena masuk di bank itu saya hanya lulusan SMP awal-awal. Oh iya? Ya, karena memang mau lanjut sekolah SMA kan memang butuh biaya. Ya, ekonomi orang tua memang nggak bagus, nggak down. Dan lagi pula kamu juga masih sekolah, masih usia remaja gitu, belum bisa cari duit sendiri untuk membiayai sekolah ya. Awal sih nggak diterima masuk bank itu karena masih anak-anak ya, belum sunat, enggak sudah. Udah dong SMP. Memang masih di bawah umur, katanya nggak terima. Tapi akhirnya pakai orang dalam pasti nih. Ya pasti. Iya. Zaman sekarang nggak, sampai sekarang ya. Enggak sih, ada juga yang murni. Makanya sekarang murni pakai ilmu dalam. Oh, ilmu dalam. Kan ilmu dalam. Bisa. Mantranya kuat kan. Oh, dukun. Balik-balik ke dukun ya. Makanya sidang berjalan waktu, ya itu tadi. Pasti kalau tempat SMP apalah posisi cleaning service gitu lah. Jadi mengawalinya jadi cleaning service dulu. Office boy dulu lama. Oh, berapa lama? Sampai nggak seinget berapa lama. Karena kan memang pertama di jalan aja. Terus memang selama jadi office boy, sekolah pakai C juga wajib. Karena saya ngeliat orang kerja berdasi terus kayak seru main komputer itu seru. Oh, jadi tertantang ya. Tapi asik juga nggak jadi office boy waktu itu? Karena kan masih SMP. Seru karena pertama lagi anak pertama. Iya. Terus apalagi musim lebaran banyak ngasih THR. Oh, karena kamu yang paling kecil. Kali ya? Kasihan sih kayaknya ya. Masih ada nggak THR sampai sekarang? Masih lah. Ya memang enak. Ya bos-bos gitu kan, bos-bos kasih THR itu senang saya. Jadi kamu bersihin apa aja tuh jadi cleaning service? Ya, semua manusiawi yang harus punya manusia yang harus dibersihin. Serius? Toilet, baking hall, teller CS semuanya lah. Aspal depan nggak dipel sekalian? Sekalian, nggak ada suruh jilatin. Puas kamu. Jadi itu ya tantangannya waktu itu ya. Ya, waktu masih kecil ya, udah harus kerja. Tapi kenapa mutusin untuk kerja, nggak sekolah? Duit. Balik-balik ke duit. Makanya saya bilang tadi sekarang kesempatan bisa ngumpulin duit ya bukan balas dendam ya, artinya yang ada di depannya jalani. Dulu nggak ada uang, dulu kelas 2 SMP juga sempat mau berhenti karena nggak ada biaya. Jadi kalau kisah sekolah saya itu seperti sinetron. Nah, mungkin lebih sadis sinetron, lebih sadis kisah saya memang. Karena dulu saya kan kakak sekolah, saya sekolah. Bahkan kalau hari Jumat dan Sabtu itu selalu ketemu dengan kakak saya cewek. Maaf ya, di semak-semak. Kenapa? Baju pramukanya satu, jadi gantian. Tukeran. Jadi antara dia nunggu di semak-semak itu atau saya nunggu di semak-semak. Satu baju itu bertahun-tahun seperti itu. Itu saya kalau ingat itu memang, ternyata memang agak sedikit miris ya. Miris memang. Atau memang pantas dapat seperti itu enggak ya? Iya kan beda dulu sama sekarang beda. Zamanku beda toh. Gitu. Jadi memang harus bekerja supaya banyak duit waktu itu ya. Ya. Jadi berapa lama jadi cleaning service? Cleaning service kurang lebih 5 tahunan nggak salah. 5 tahun? Hanya sekolah pakai C lulus naik seperti itu. Sekolah pakai C pun harus sampai 3 kali sekolah. Karena kan sekolah itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang sekolah ketiga benar-benar saya jalani, cuman hanya hari Sabtu saja karena kan lainnya kerja. Sekolahnya setahun. Kalau sekarang mungkin ujian aja kali pakai C mungkin ya. Kurang paham saya. Nggak tahu juga saya ya. Tapi kalau kamu dulu sekolah masih ada tahun, belajar, ya habis itu ujian, baru keluar ijazah. Lulus. Tapi bedanya nggak ada coret-coret. Nggak ada. Setelah itu baru udah tamat ya SMA lah ya, walau pakai C, baru naik jadi call center operator gitu. Karena udah ada SMA nih. Betul. Sampai juga setelah saya tamat SMA saya kuliah. Coba kuliah masuk malam itu. Jurusan apa? Ekonomi juga. Ekonomi. Oke. Sama Amzul ekonomi ya? Iya, saya akuntansi. Akuntansi ya? Iya, kalau ya ekonomi juga. Hitungannya kuat. Ekonomi akuntansi. Kalau kamu pembangunan ya? Iya. Oke. Jadi bermodalkan ijazah paket C tadi kuliah. Selama berapa tahun? 5, 4? Kebetulan kuliah 10 tahun. 4 tahun loh. Lama banget 10 tahun ya. 4 tahun. Kayak lagu Roma Irama ya, Pak. Nah, waktu skripsi juga sempat berhenti. Posisinya waktu itu masih begitu operator kan, tambah SMA, pakai C operator call center gitu. Berarti kamu kuliah sambil kerja nih. Benar. Tapi posisinya udah berubah. Kalau dulu mengawalinya dari cleaning service, sekarang udah jadi operator bank. Operator bank, naik lagi dia bikin arsip. Arsip sebentar hanya 6 bulan. Kemudian ada tawaran di salah satu provider untuk jadi sempat pindah. Itu masa kuliah berarti.
skripsi. Oh, pas skripsi. Skripsi pindah. Akhirnya pindah kamu ya, tertarik karena gajinya pasti lebih gede. Pasti. Dan inilah karyawan kali ya. Enggak outsourcing. Kemudian 8 bulanan sih kalau jadi customer service di provider itu. Kemudian udah wisuda, alhamdulillahnya bagian personel ya bank itu nyamperin mau nggak balik lagi. Nyamperin langsung ke kantor. Mau nggak balik lagi di bank jadi customer service. Mau lah, berarti rezeki saya kan. Dan sampai sekarang jadi customer service pernah, jadi teller pernah. Berarti gaji di provider itu lebih kecil ya? Enggak lah. Dan gaji di bank ini lebih besar karena tertarik nih tawarannya. Dari situ menuju ke bank, balik lagi ke bank awal dong. Iya, dari awal nggak beda-beda. Mungkin kesempatan kali ya. Kenapa ada kesempatan bagus ya ambil, jangan tunda. Oke. Dan sampai sekarang. Berarti kamu punya mimpi waktu itu. Mimpi yang pertama adalah bisa menuju ke perguruan tinggi. Tapi nyangka nggak bisa kuliah waktu itu? Nggak nyangka. Karena basic dari keluarga memang dari segi ekonomi sangat down. Kemudian kakak-kakak juga sekolah hanya tamat SD, ada nggak tamat SD lagi. Justru saya hanya tamat SMP, tapi ternyata bisa lanjut. Ya tadi mungkin bagi kaum milenial yang dengar memang ketika ada kesempatan ya ambil. Apalagi mungkin orang tuanya yang mampu ya syukuri karena kesempatan nggak akan terulang. Kalau mau kuliah semakin tua kan nanti untuk jenjang terima pekerjaan nanti kan ada usianya, batas usia. Kalau kita menunda kuliah sementara dana ada, orang tua mampu, nanti tamat kuliah umur sudah memang tidak menjadi usia menjadi syarat wajib masuk menjadi kerja, ribet juga kan. Iya. Jadi setiap ada kesempatan itu diambil saja. Ya, kalau menurut jemuran orang di bukan dong. Beda ya? Bukan, itu beda. Itu maling, Wak. Kalau ini kesempatannya untuk meningkatkan kualitas diri dan juga kualitas hidup ya ke depannya. Oke, berarti tadi sudah selesai kuliah langsung ditarik lagi masuk ke bank sampai sekarang. Nah, sekarang kan udah jadi pegawai tetap toh? Ya, alhamdulillah. Berapa tahun jadi pegawai tetap? Masuk 9 tahun lah. 9 tahun jadi pegawai tetap. Ngapain aja itu? Kita lihat ATM-nya, coba kita lihat saldonya berapa, coba. Pasti ini udah miliaran nih. Status aja di media sosial saldo saya sekian ya, tapi saya ini coret. Dicoret yang crop ya. Ujungnya ya. Kayaknya udah banyak banget nih saldonya ya karena 9 tahun udah jadi pegawai tetap, guys. Karena biasanya kalau di bank itu setiap tahunnya itu kan dapat bonus. Betul. Belum lagi cuti ya. Cuti itu dapat bonus lagi. Terus ada bonus lainnya, THR, ada gaji 13, 14, pasti ada kan. Tapi saya nggak percaya sih kalau belum ditraktir ya. Karena beliau lebih tahu, saya rasa beliau yang dapat nih. Kayaknya saya ada bintang tamunya hari ini. Tahu semua tentang bonus, semua tahu ya. Oh, tahu dong. Kita kebetulan tadi baca juga di kisah hidup yang ada di Facebooknya Wondo ya, bahwa dia sudah menuangkan ya pikiran-pikirannya ke Facebook itu, jadi sempat baca, makanya saya tahu kayak gitu. Jadi MC mulai dari kapan sih sebenarnya? MC kalau jujur mungkin umur 16 tahunan ya. Itu pertama awal. 16 tahun? Iya, serius loh. Oh, masih pakai rok pendek ya? Bukan. Legging doang, pakai legging doang ya. Enggak dong. Windy namanya. Cowok kan enggak boleh pakai rok. Jadi umur 16 tahunan itu karena tetangga ada acara kitan, memang butuh ya MC perlu ya. Iya. Hanya saya dipaksa. Pasti beda banget ya MC. Dan dulu bener ya Allah. MC 16 tahun pasti beda banget. Ya Allah. Bawa ini gimana waktu itu? Kak, ya masih. Ya. Satu tembang lagu. Kayak gitu juga kali. Kayak gitu enggak sih? Ya kalau. Permintaan tuan rumah ditujukan untuk Bang Agus untuk menyumbangkan lagu kesayangannya. Ini setengahnya curhat Bang Agus ya. Kalau curhat karena dia tahu menguasai gitu. Permintaan tuan rumah ditujukan untuk Mbak Dewi. Mbak Dewi diminta membawakan lagu Sekuntum Mawar Merah. Kalau saya tahu Amzul juga MC, saya tahu sejarah kamu jadi MC apa. Gimana tuh? Dirimu ya. Aku mau buka ini depan publik nih. Saya mau buka aib Amzul. Bukan aib biasanya rahasia Amzul. Kita dengar dia ya. Pertama kali jadi MC itu waktu ada orang meninggal. Jadi suruh MC di masjid. Innalillahi wa inna itu MC juga. Sama nyari orang meninggal MC ya kan? Iya, itu bukan MC sih, lebih ke orang yang ngasih pemberitahuan ya, Wak. Sama aja. Agak beda ya, Wak ya. Karena nggak ada acaranya, Wak. Just announce. Oke, saya salah. Oke, jadi dari umur 16 tahun. Iya, masih pakai, lucunya sih memang saya kilas balik ke belakang. Bajunya gimana tuh? Wah, itu dulu. Saya mau bahas kostum. Masih pakai sendal.
Pakai sendal. Iya. Oh nggak apa-apa, masih 16 tahun wajar ya. Masih kampung. Belum banyak. Kan MC kampung. Bukan masalah kampungan, tapi belum mendapatkan banyak kampungan ya, MC kampung beda loh. Iya. Belum banyak dapat referensi. Karena semua orang tuh kan butuh proses. Dan pengalaman juga ngajari kita supaya untuk perbaiki diri dari segi apapun ya, sifat, sikap, termasuk fashion. Pengalaman. Anak didik Ivan Gunawan udah bahas fashion ya. Enggak lah, kan memang nilai jual itu bukan hanya dari face maybe, tapi juga bagian fashion kita. Tapi juga kualitas kita harus bagus juga. Oke. Jadi masih pakai performance itu penting ya. Masih pakai sendal, pakai baju kaos, celana jeans. Masih ingat saya. Baju kaos, celana jeans. Makanya kayak kutu kupret bener. Tapi berani ya? Berani karena belum punya. Kenapa berani? Belum punya kemaluan. Atau memang ini loh. Mungkin apa gara-gara nggak ada lagi yang diminta. Betul. Kamu yang diminta gara-gara kamu paling vokal di kampungmu. Paling karena dulu setiap ada orang acara pasti saya suka nyanyi. Mungkin dari situ dari nyanyi disuruh MC. Walaupun dengan bahasa yang belum tertata kali ya. Dengan belum professional word lah, belum kata-kata masih gimana gitu. Jadi itu MC-nya berarti acara hiburan resepsi gitu. Itu hiburan kebetulan Kitanan tuh acaranya Kitanan. Kitanan ya. Itulah saya dan jalan waktu ya itu. Ketika jarang keluar ngeliat fashion orang atau sekarang media sosial ya kali ya orang banyak sekarang belajar dari entah YouTube ya banyak lah kalau sekarang kan mah gampang ya betul. Tapi kan kalau usia 16 tahun kan kamu masih kecil banget ya terus zaman itu kan media sosial juga belum banyak belum ada ya udah ada cuman belum banyak gitu belum banyak berkembang kayak sekarang. Betul. Nah itu jadi gimana tuh ningkatin kemampuannya dari MC itu tapi kan bukannya kamu kerja ya. Berarti nggak ganggu dong kerja sama MC waktu kamu? MC hari Minggu. Oh iya ya. Kan 1 minggu di bank kan libur. Oh iya betul. Oke. Jadi udah selesai nih MC pertama itu acara Kitanan. Ya sekitar rumah lah satu RT. Ini kan RT. Akhirnya dipanggil terus dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Oke. Pakai mulut ya ngomongnya. Ya dari mulut ke mulut. Dari kampung sendiri, RT sendiri ke RT sebelah, ke kampung sebelah dan seterusnya. Kalau belajar fashion sih pertama ya karena lihat di dunia luar lah pasti ya. Kalau kita udah keluar, pasti kan kita lihat orang ya. Bukan dunia lain ya. Dunia lain kamu. Melihat putih dong berarti fashionnya ya. Karena kita secara tidak sengaja tuh belajar dari orang, fashionnya bagus. Kayaknya Amzulnya fashionnya bagus karena. Oh iya dong mahal. Ini saya mah spesial untuk podcast punya kita. Beli baru ya. Saya sengaja bilang produsernya ini baru beli. Oh kan biar ditambahin. Biaya kantor kan? Enggak dong. Tapi nanti bakal dikasih kok wardrobe ya. TPRI Jambi mah baik banget, sumpah. Makanya pindah ke sini. Ya. TPRI Jambi itu baik. Alhamdulillah. Terus. Ini bahas apa? Tadi bahas fashion. Iya. Sampai fashion ya. Berarti seiring berjalannya waktu kamu udah merubah fashion. Betul. Yang mungkin dulu waktu MC cuman pakai baju kaos. Tapi sekarang melambai-lambai enggak. Tapi sekarang dong bajunya itu harganya jutaan rupiah loh guys. Jasnya itu dari beberapa desainer Jambi keren banget. Kok lebih tahu. Dan dulu mungkin MC-nya dari rumah ke rumah tapi sekarang dari gedung ke gedung. Alhamdulillah. Ya. Rumah tetap diterima. Iya. Itu makanya saya bilang tadi kesempatan jangan ditolak. Selagi itu rezeki ya. Betul, intinya halal. Diambil aja. Betul sekali. Oke, meningkatkan kemampuan ininya gimana? Public speaking kali ya. Public speaking bisa, terus juga penguasaan panggung. Saya belajar sama kamu dan juga kosakata, diksi-diksi itu kan perlu dipelajari itu supaya kelihatan banget nih bahwa kita juga menguasai acara itu. Basic MC sih memang adalah teman pasti bantu ya. Tanya ke MC yang senior atau MC profesional. Oke. Lebih ke alur kamu preferensinya. Saya. Alurnya gimana? Tapi kamu 16 tahun nge-MC loh. Saya umur 20 lebih loh baru nge-MC. Berarti lebih senior kamu. Beda 4 tahun. Tapi kan bahasa saya masih tidak manusiawi waktu itu. Oh gitu. Terus pertama belajar karena kan belajar banyak dari melihat orang. Mungkin saya pergi ke undangan nih misalnya ya. Waktu itu saya masih MC ala-ala. Lihat orang MC dari situ juga termasuk cara belajar kan sebenarnya. Cara belajar dia bicara mungkin fashion juga termasuk. Seperti itu sih. Intinya saya banyak belajar di luar. Dan makin sini kan era semakin maju dengan teknologi sekarang ya. Dari situ juga belajar.
Oke, jadi semakin ini ya mematangkan lagi ya. Betul. Sekarang ya, walaupun sekarang profesinya udah MC, tapi memang harus ada beberapa pembelajaran-pembelajaran lainnya yang mungkin ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita adopsi, yang itu penting juga kita representasikan nanti ya pada saat MC. Dan atau kita dengan melihat orang, kita kadang manusiawi ya, ada sisi negatif dan positif. Nah, kita mungkin bisa ketika MC itu melakukan hal yang mungkin jelek, nah dari situ belajar, kita jangan melakukan itu. Nah, itu belajar juga. Ketika dia bagus positif, kita ini sebagai referensi, kita bisa melakukan itu. Seperti itu sih kurang lebih. Betul. Do and don'ts-nya itu ada. Ada hal yang boleh kita kerjakan, ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Betul. Ya, dan itu juga akan menunjang kualitas kita di mata orang. Ketika kita udah dicap jelek sama orang, pasti orang nggak bakal repeat lagi untuk menggunakan jasa kita. Betul sekali. Memang itu tadi kepercayaan harus jaga nama juga wajib ya. Betul. Jaga lilin juga tergantung. Jangan dong jaga lilin. Dari tadi uang mulu ya di pikirannya ya. Tapi money. No. Jadi beberapa hal itu penting banget untuk dipelajari lagi ya. Betul. Jadi udah nge-MC apa aja nih, Won? Wedding pasti lah ya. Wedding pasti. Banyak di wedding sih. Tapi hal-hal lain ada nggak acara-acara yang gathering? Ada beberapa kantor. Terus juga grand opening juga pernah kan? Pernah. Ya. Terus umum sih, orang kalau tahu kita MC pasti menganggapnya ya. Kita bisa semua. Makanya dicoba grand opening pernah, gathering pernah, acara kantor pasti tidak MC andalan. Banyak di wedding juga. Terus kamu kan lingkungan kerjanya juga kan kebanyakan orang Chinese tuh. Ada nggak orang Chinese yang pakai jasa kamu? Pernah, tapi kan mereka secara budaya weddingnya beda ya. Iya. Tapi mereka yang Chinese. Tapi kan ada nih warga Chinese yang memang agak sedikit beda gitu. Mau seperti, acaranya lain gitu kan. Nggak pada umumnya. Itu kan tergantung persetujuan tuan rumah. Ada pernah dipakai tapi? Pernah. Beberapa kali. Acara di mana? Waktu itu kok saya lupa sih. Di gedung? Ya gedung sama hotel apa itu saya. Oke. Berarti di salah satu hotel di Jambi ya. Tapi pernah kena prank nggak? Kena prank itu dalam artian kita di booking nih tanggal segini, tiba-tiba nggak jadi, udah datang. Itu mah sudah menjadi dukanya MC pasti. Nah, gimana, ceritain dong. Sobat-sobat juga pengen dengar nih, karena kadang suatu pekerjaan itu tidak semulus yang kita bayangkan, tapi juga ada kerikil-kerikil, bahkan juga ada batu besar yang akan menjadi halangan untuk kita. Nah, kamu ceritain juga dong, sebagai seorang MC itu kan nggak hanya dilihat dari suksesnya acara, ternyata proses untuk ke acara itu juga banyak ya. Betul sekali. Nah, coba ceritain. Kalau di cancel sih memang bisa dihitung lah beberapa kali. Cuman paling parah sih pernah sekali booking udah lama. Memang dia juga mau konsepnya gini-gini. Terus misalnya kayak pelaminnya warna ini, artinya saya baju warna sesuai pelamin itu nggak ada. Akhirnya saya buat. Saya buat ketika acara kan hari Minggu nih. Saya Sabtu Jumat saya hubungi lagi. Itu sebenarnya lah sudah TikTok kan, nanti saya sudah chat-chatan gimana. Ternyata hari Jumat saya chat, katanya entar dulu ya, saya tanya calon. Udah hari Jumat loh? Iya. Padahal 2 hari lagi hari hanya kan? Iya, saya tanya calon jadi atau enggak. Loh gimana, gue bilang kan saya sudah nolak semua job demi dapatin job itu. Udah booking duluan, bilang kan. Iya. Udah saya tanya ini dulu ya, atau tuh kebetulan pengantin cowoknya. Saya tanya mempelai ceweknya, ulang kan. Hanya nggak jadi, katanya sudah ada MC dari organ, bukan dari catering itulah, lingkungan artis itulah. Kataku ya Allah, ya udah, berarti bukan rezeki saya sih. Itu kan caranya kenapa harus segini gitu loh. Iya. Ketika mendekati hari kita udah buat baju bahkan. Iya betul. Karena kalau MC nggak bisa dadaannya jauh-jauh hari pasti ya. Artinya kita keep, kita note. Kita ada job masuk kita tolak kan. Betul. Pasti. Nah, kita di cancel itu. Nah mungkin tapi nggak kamu ikat pakai DP ya? Nah itu saya nggak pernah pakai DP. Itu sayangnya ya. Iya, mungkin. Padahal bisa itu menjadi pengikat loh. Iya. Karena kan orang sekarang ini banyak yang PHP tuh. Betul. Ya, jadi untuk menghindari PHP itu bisa diikat pakai DP sebenarnya. Gitu ya. Bukan pakai tali ya. Nah itu kan dulu pengalaman. Nah, sekarang yang pakai DP lah. Iya dong. DP-nya 100% ya. Jangan dong. Nanti bayar 100% lagi, jadi 200% saya dapat. Double dong. Double. Jadi apalagi tuh selain tadi kamu di cancel mendekati hari H, pernah nggak kamu udah datang nih di acara tapi tiba-tiba bukan kamu yang MC? Nggak pernah. Cuma kalau pernah nggak sih kamu jadi akhirnya jadi penyanyi? Oh iya, sorry.
Itu Malah saya yang tahu gimana ini Bapak. Ah, itu wedding orang Tolong Bapak jelaskan. itu wedding Chinese. Jadi ceritanya itu harusnya MC-nya 2. Ini kita bukan bicara ini ya, bukan bicara tentang suku ya, tapi memang ini manusia lah ya. Ini kan manusianya. MC harus 2, saya yang Melayu sama Chinese. Ternyata tadi udah deal pengantin dan tuan rumah tuh maunya saya juga terlibat MC. Bahkan maunya saya. Tapi dari pihak MC satu lagi ya dari bukan keluarga tapi besan ya. Besan juga ngasih MC juga cowok. Satu dari keluarga utama, satu dari besan. Sama-sama nyiapin MC. Akhirnya ketika hari H ketemulah kami. 2 MC nih. Akhirnya kami harus membahas acara sama-sama cowok. Ya, dia harusnya mau bahas acara. Nah ternyata dia bilang, wah kalau saya MC 2 lebih saya mundur katanya. Dia bilang gitu. Iya, saya nggak mau MC dua, masih berdua nggak mau gitu loh. Dia mau sendirian karena dia udah convert ya. Iya betul. Akhirnya yaudahlah karena ini acara wedding Chinese juga, mungkin secara tap acara step-stepnya mereka lebih tahu lah ya MC Chinese itu ya. Hanya saya mundur, saya nggak MC nggak apa-apa. Cuman ya dari keluarga cewek kecewa pasti itu rumah ya. Harusnya kan saya nih saya udah prepare semua loh. Betul. Pakaian sampai ya semuanya lah. Hanya saya hanya nyanyi 2 lagu. Hanya disuruh nyanyi 2 Lebih lagu. enak dong berarti kerjanya. Enak dan bayarnya sama dengan MC alhamdulillah. Berarti nggak capek dong. Iya. Cuma nyanyi 2 tapi bayarnya sama dengan Akhirnya kamu yang mengalah ya. Iyalah. Kamu yang mengalah dan memprioritaskan dia untuk MC. Betul. Harus berbesar hati kayak gitu ya. Betul. Itu sih yang agak gimana ya, tapi masih terlibat sih alhamdulillah, masih bisa nyanyi, masih bisa perform. Iya, tapi kan nggak sia-sia datang sudah penampilannya betul. Udah prepare banget, udah ready banget untuk MC. Betul. Akhirnya nggak sia-sia dong, tetap bekerja di situ. Daripada makan gaji buta ya. Ya, nanti nyanyi 2 lah. Lumayan lah nyanyi 2 ya. Tapi bayarnya sama dengan MC. Itu mungkin itu plusnya bagi saya kan. Saya nggak MC itu bayarnya sama. Enak sih kayak gitu ya. Cuma nyanyi doang 2 ya. Iya. Habis itu udah karena pulang. Yang MC juga nyanyi dia nyanyi. Nyanyi juga. Gitu seperti itu. Kok kamu tahu? Saya lupa Ben. Itu saya tuh kalau jelek-jelek gak ingat ya. Kamu cepat ngelupain hal-hal yang jelek ya. Iya. Sebisa mungkin. Iya betul. Karena kita tuh harus ingat hal-hal yang baik aja. Betul. Ya, untuk masa depan yang makanya lebih cerah. Makanya saya lupa sama Amzol karena kamu jelek. Bisa lo ya. Ya udah lo, ini setengah jam aja nih sama dia nih. Udah. Jadi MC paling jauh di mana? Papua. Ya. Sama saya itu. Iya, yang penting kan MC ya. Kita nge-MC di Papua guys ya. Kita ada 5 kali loh nge-MC di sana. Iya betul. Nge-MC plus nyanyi tapi ya. Iya. Bayarnya besar alhamdulillah. Emang dibayar? Bayar dong. Dibayar dong. Iya. Nggak mau, kalau nggak mau lah. Kalau daerah Jambi. Terus kesulitannya untuk menuju ke lokasi gimana? Nah, saya pernah. Pernah nggak sih dapat ini? Sebentar saya potong. Pernah. Belum. Belum dong. Tawaran di daerah Tanjabtim ya. Dia bilang deket, ternyata itu masuk ke dalamnya jauh banget ya. Terus jalannya juga aduh, kerikil-kerikil. Pernah gak sih? Ini Sponjen. Itu paling jauh jalannya. Sempat sampai di jalan tuh. Di Muaro Jambi dong berarti. Iya, tapi jauh Sponjennya. Sponjen jauh tuh. Kan? Lebih jauh Sponjen pada Tanjabtim ternyata. Iya ya? Iya. Mungkin akses ke dalamnya kali. Iya, karena jalan belum berlubang, mendaki gunung, lewati lembah gitu. Terus sumpah jauh, sampai di jalan sempat ya manusiawi kalau saya cepat kayak mau nangis lah. Karena gini, takutnya acara udah mulai, aku tuh belum nyampe situ loh. Iya. Nah itu ternyata sampai sana. Emang nggak dapat gambaran dari yang punya acara? Bahwa jauh sih bang, kata dia gimana? 2 atau 3 jam katanya. Ternyata ya karena kondisi jalan kali ya. Iya, kondisi jalannya waktu itu belum bagus ya. Iya, terus saya posisi nyari-nyari. Namanya nyari itu lebih lama kan daripada kita pulang cepat ya. Nyari, akhirnya kurang lebih 4 jam lebih jalan. 4 jam ya. Itu karena temen ya spesial lah bagi dia. Terus ternyata ada tawaran, memang itulah rezeki, nggak tahu ya. Tawaran lagi dimana? Lebih maju lagi dari sono. Berapa jam jauh nggak? Katanya setengah jam lagi. Lama. Terus trauma. Ambil nggak? Tidak deal harga. Karena pengalaman tadi kan memang jauh. Iyalah. Semakin jauh dan semakin penuh tantangan, harganya gede. Juga harus semakin up ya. Menyesuaikan. Betul sekali. Ya, gitulah. Kalau di tempat lain ada nggak selain di Sponjen? Tanjabtim dekat ya, masih dekat. Di mana? Tanjabtim. Masih dekat. Mana ya?
Kabupaten Muaro Jambi dekat juga sih. Kabupaten Muaro Jambi udah sering ya. Sponjen. Sungai Bahar. Oh, Bahar pernah ya. Bahar pernah. Tapi lebih jauhnya Sponjen ini menurut saya. Oh, itu paling jauh. Kan Bahar tuh ada unit-unit, makin unitnya ini makin dekat kan. Oh, macam-macam ya, beragam ya berarti tempatnya ya. Iya. Tidak hanya di gedung ya, tapi di rumah juga ya. Rumah saya ambil juga. Tapi milih, kalau misalnya disuruh pilih nih antara gedung sama rumah, pilih yang mana? Kalau dari sisi tentang situasi kali ya. Atau mungkin orang-orangnya lebih enak di rumah karena beda. Di rumah itu kan pasti ada kopi, pasti dikasih. Di gedung juga ada kopi. Jarang orang kasih mah. Kadang WO yang ngasih. Masuk kopi. Oh iya sih, itu beda. Sudah tuan rumahnya. Oh, tuan rumah. Terus pulang pasti Wih, asik banget tuh ya, kopi pakai gelas ayam ya. Terus pulang pasti dibontoti kalau di rumah. Oh gitu. Rata-rata. Selalu dikasih ya. Ya, rata dikasih. Kalau gitu bawa Tupperware dari rumah. Boleh. Mungkin nggak enaknya. Bawa rantang. Bawa rantang. Tapi kalau cuaca kalau bilang panas ya itu udah jadi resiko kerja ya. Karena MC pasti pakai baju lah, base cap atau jas. Kalau panas ya udah tanggung resiko. Kalau di gedung tadi enaknya dingin, terus waktunya cepet juga kan. Karena kan mereka lebih bicara ke sewa gedung, udah perjanjian berapa jam sampai jam berapa. Gitu. Di rumah kan bebas sampai sore, sampai maghrib. Tapi kekeluargaannya itu lebih enak di rumah ya? Ya, kekeluargaan. Saya bilang tadi kekeluargaan lebih enak di rumah. Daripada di gedung ya? Betul. Berarti kamu lebih banyaknya gedung atau rumah nih? Rumah paling banyak ya? Ya. Oke. Yang jelas rumah, bukan rumah bordir. Bordir baju. Bukan dong. Terus cara mengatasi ini kan biasa kalau di rumah tuh kan nawarnya agak sedikit sadis ya, Wak ya. Iya. Kalau di gedung sama sekarang. Oh, kalau di gedung juga sama ya sekarang ya. Nah, cara untuk mengantisipasinya itu gimana? Dan pernah nggak ketika kita udah ngasih tahu nih budget kita segini nih MC, tapi tiba-tiba mintanya tuh jauh banget dari harga normal gitu. Terus gimana cara komunikasiinnya sama calon klien itu? Iya. Bicara profesional MC itu kan banyak. Pertama dari segi waktu kita profesional, dari segi pembawaan fashion tadi juga termasuk ini profesional MC, termasuk juga acara kita pandu. Nah termasuk kalau kita bicara price juga harus profesional. Jangan sampai kita di sini segini, ternyata di tempat lain jauh turun. Artinya kita nggak profesional dong. Nah maka kalau bisa hargai sesuai harga standar MC Jambi lah yang memang. Emang ada ya standar MC Jambi ya, berapa harganya ya? Atau standar diri sendiri, Queen? Standar Jambi kali ya, mungkin biar sama. Ya. Karena kalau kita. Tapi ada juga beberapa mungkin ada beberapa yang dibayar di bawah gitu, kan beda-beda standarnya. Beda. Mungkin bukan bicara kelas ya, tapi lebih ke sepak terjang atau pengalaman kali ya. Kita sudah profesional MC kalau biasanya mungkin 2 jutaan atau 3 jutaan ya, atau 1,5 mungkin lah ya. Ya segitu, jangan sampai di bawah 1 seperti itu. Berarti standar diri sendiri dong. Ya, tapi kan Jambi rata-rata segitu. Yang MC yang memang sudah terkenal lah seperti Amzul juga. Pasti kan antara 2. Enggak dong, kalau saya standarnya standar diri sendiri. Berapa? Enggak bisa nyamain ke orang gitu. Oh gitu ya. Enggak, tapi kalau di bukan bicara Jambinya ya, tapi kalau terlalu mahal juga agak ribet juga kan. Ya. Tapi pengalamannya dengan calon klien itu gimana? Tentang harga, tentang fee. Iya, pernah juga udah deal sekian minta diskon lagi. Saya nggak mau dong. Berarti udah deal tapi tiba-tiba minta kurangin lagi. Diskon lagi nggak nih? Saatnya nggak bisa loh. Nggak bisa. Acara sudah jalan. Harus kesepakatan awal dong. Betul, itu pernah juga. Atau pernah di bawah 1 juta. Iya, bahkan pernah bilangnya 500.000 ya. Maksudnya ya bukan saingan itu. Sebenarnya 500.000 bicara nominal banyak, tapi kan kita tadi harus profesional kitanya. Masih gini, loh kemarin saya semua undo 1.500.000 2 juta lah, kamu kok bisa 500.000? Artinya, ternyata bisa juga segitu ya. Artinya nilai kualitas kita tadi akan turun juga karena kita tidak profesional dalam segi price, segi harga. Itu sih menurut saya. Apalagi kamu udah di TV ya, berarti harganya TV juga agak lebih tinggi ya. Saya kembar di TV itu kembar. Oke. Nah, seorang MC itu kan juga harus penting banget untuk melihat pakaian ataupun kostum yang kita gunakan ya. Jadi menurut kamu kalau MC itu memang harus menyesuaikan dengan tampilan ya, dan juga memang harus menyisihkan mungkin beberapa persen pendapatan untuk membuat kostum lagi, kostum baru ya. Itu bahasa sih bilang kita jangan egois pada diri kita sendiri. Gini artinya, kita dapat mungkin honor besar ya MC, tapi kita pelit terhadap diri kita sendiri dengan tidak support dari fashion tadi.
Bonor besar, bajunya jasnya pakai itu aja kan nggak mungkin. Makanya saya bilang kita jangan egois. Ya kita dapat pendapatan lebih, ya fashion juga harus lebih. Harus jadi aset ya. Ya itu kan ya betul aset. Itu kan meningkatkan nilai kita juga. Seperti itu sih. Jadi selama ini kamu berarti kalau MC gunain bajunya seperti apa? Tergantung. Identitasnya seperti apa? Tergantung ini sih, apakah kan setiap orang kan punya identitas masing-masing ya. Nah, ketika mungkin ada yang menggunakan kostum-kostum yang outer, ada yang memang jazz, atau mungkin mereka mix antara outer sama jazz. Nah, kalau kamu tipenya yang mana nih? Kalau tergantung ini apakah dia akad atau lamaran. Biasanya kalau lamaran buat batik aja ya, atau beskap. Sama kayak kalau akad mungkin lebih kayak lagu baju Melayu, atau belanga atau belango ataupun Melayu modifikasi. Kalau udah di resepsi saya pakai jas. Lihat tempat juga. Saya selalu gini. Saya itu selalu nggak mau salah kostum, nggak mau sampai salah kostum nih maksudnya apa? Emang pernah kejadian? Salah kostum gini. Kita udah tampil mungkin mewah lah di rumah. Ternyata ketika di lokasinya biasa aja. Biasa aja. Makanya saya selalu malam minggu tuh saya pulang siaran. Saya selalu cari tuh lokasinya. Pertama kan untuk hemat time juga untuk besok. Saya nggak nyari lagi kan ngabisin waktu. Mau Sherlock saya paling susah baca Sherlock. Kemudian kita tahu loh kondisional. Maksudnya tendanya warna apa? Apakah dia memang harus matching ya? Bukan matching tapi kita nyesuaiin dengan pakaian yang kita pakai. Harus dapat gambar Royal wedding kita pakai baju yang misalnya pakai yang biasa kan nggak lucu. Maksudnya gitu loh. Jadi harus survei. Saya bantu survei. H-1 atau itu harus survei. Atau mentok-mentok minta foto. Minta video lokasi. Itu saya selalu gitu. Setidaknya dapat gambaran ya. Betul. Untuk kostum yang kita pakai ya. Karena gini kan kostum yang kita pakai nyaman, kita bawa acara itu enak, les aja. Kalau kita udah agak pede, aduh salah kostum nih. Saya pernah sekali. Gimana tuh? Waktu itu memang cuman acara. Memang dia sebenarnya orang tajir, biasanya tajir kita mindset kita wah luar biasa ya acaranya ya. Pasti megah banget ya, penuh dengan bunga-bunga. Terus juga mungkin lantainya akrilik, full carpet. Udah ngebayangin sih kalau udah ngomongin orang tajir yang nikah ya. Tapi saya selalu ini, saya selalu baju serap, 2 baju. Nah itu saya ganti. Jadi awalnya pakai baju apa? Waktu itu memang pakai baju kayak Melayu modern. Saya tahu kamu Melayu modern. Oke, modifikasi itu. Berarti baju modifikasi ya. Antara mungkin songket atau batik ya. Ya, ternyata di situ acaranya biasa aja. Oh, jadi harus tukar baju dong. Kebetulan pakai band saya tukar baju hanya pakai kemeja sama jas itu aja. Oh, biar lebih soft lah dengan anak bandnya. Karena ada band ya. Iya. Jadi memang penting banget untuk membawa baju alternatif atau survei tempat. Survei tempat ya. Karena kita pasti banyak hal-hal yang tidak terduga ketika pada saat hari H. Betul. Harus ada serap. Atau mungkin bahkan tali pinggang saya selalu bawa 2 juga. Takutnya gini, kita nggak tahu. Ikat pinggang kenapa dibawa 2 juga? Siapa tahu warnanya beda. Bukan beda. Takutnya cepot dicopot. Itu hal yang bisa terjadi, ya kan? Copot hanya tali pinggang ribet. Beli yang mahal dong biar nggak copot. Iya, mau mahal. Iya sih. Termakan usia juga lama-lama mah rontok juga. Mau mahal mau murah tetap aja ya kalau misalnya lagi apes ya. Betul. Terus satu lagi saya selalu bawa benang sama jarum jahit. Untuk apa? Hal-hal kancing baju copot. Oh bisa jadi ya. Atau mungkin bukan hanya diri kita ya. Mungkin wedding singernya mungkin juga ada kendala, mungkin bajunya sobek atau apa kan. Itu penting. Memang saya selalu bawa itu. Well prepare banget ya. Sampai hal-hal yang tidak terduga juga dibawa ya. Saya pernah gini mau MC ini agak ini frontal ya. Kenapa? Jadi mau MC itu ternyata tanah saya pas di acara robek. Oh, kamu ngapain sampai robek? Kamu joget-joget? Terjungap. Enggak, memang mungkin ada bahan celananya kali ya memang enggak bagus. Kita agak atau agak kesempitan gara-gara memang pengen celananya pensil. Karena di selangkangan coy. Oh, di situ. Jadi saya izin bentar, kebetulan ke WC dong. Enggak, ke tukang jahit. Oh, ke tukang jahit. Bahin itu celana. Lah enggak. Oh, ini sebelum bawa benang berarti ya? Nah, sebelum bawa benang. Malu kan kok ya. Ke tukang jahit. Untung ketemu ke tukang jahitnya ya. Nah, kebetulan wedding singer sunnahnya agak banyak. Saya mau tempat jahit dulu. Baik celana. Itu salah satu pengalaman sih. Terus akhirnya selesai dalam berapa menit balik lagi nge-MC lagi. Maunya jadinya lama ya sampai sore selesai gitu ya. Makan gaji buta dong. Jangan dong ya. Terus pengalaman apa lagi sih yang apes waktu nge-MC?
Pernah dimarahin nggak? Oh pernah, oh iya. Itu suka duka MC itu biasa ya. MC itu kadang, padahal menurut saya sih kuju utama sukses acara tuh MC. Kuju nggak tuh? Ya Allah, tahun berapa saya dengar kata kuju. Tapi kadang kita dianggap rendah beberapa, maaf ya, tuan rumah ataupun panitia ataupun ya keluarganya itu pernah. Pernah saya nge-MC, ada ibu-ibu panitia, dia tuh teman-teman datang, teman-teman dia ya. Mungkin teman-teman dia teman-teman tuan rumah juga. Jadi sibuk lah dia mencari orang yang mau nyanyi. Nah di situ saya dimarahin. Ya kan kita berdasarkan list antri ya. Betul. Siapa yang duluan itu yang dipanggil ya. Dia maksa suruh panggil ini, dia mau pulang ini. Suruhnya panggil duluan. Ternyata sampai sore masih lah tetonggok di situ. Tetonggok. Ternyata nggak pulang. Kenapa harus kayak gini pulang kan? Jadi nggak enak banget tuh. Karena dimarahin gimana, katanya kamu nih gimana MC ini, nah gimana bu, saya sesuai list dong, mana yang duluan. Iya betul. Saya profesional, saya bilang. Saya sampai selesai di sini dibayar bu ya, gue bilang kan. Jadi bu jangan marahin saya, gue bilang. Iya. Itu udah kesel, karena dia selalu ini berkali-kali marahin. Tapi emang sering aja sih ketemu orang-orang kayak gitu ya kalau MC di rumah ya. Tapi saya selalu gini. Percaya tentang sifat. Jadi sifat manusia itu beda-beda. Ya ada yang pemarah, pendiam. Iya. Mungkin sifat ibu itu seperti itu ya sudah. Tapi karena berulang kali kesel juga kan. Karena mood MC itu penting untuk dijaga. Nah itu kan artinya mood kamu hilang tuh, hancur tuh, berantakan gara-gara itu. Tapi sudah acara ini hiburan. Acara, berarti itu acara formal udah lewat ya. Kalau sempat acara masih formal, wah serem juga. Nah bangkitin moodnya lagi gimana dong? Kasih tips dong. Oke, bagi mood ya udah. Saya selalu tadi saya bilang itu sifat manusia. Ya sudah abaikan. Kita yang penting fokus kerja. Kita ini dibayar. Artinya kita profesional. Kita dibayar, kita profesional. Ya mungkin kita kesel, sakit hati. Cuman ya sudah gitu nah. Kita balik-balik ke itu sifat manusia, seperti itu. Dan saya selalu bilang di perjalanan hidup saya selalu kun fayakun, terjadilah. Ini memang udah terjadi gitu loh. Nggak mungkin kita ke belakang lagi, nggak bisa kan. Ibu itu memang udah marah-marah ya sudah, kan udah terjadi gitu. Nggak bisa kita mau balik lagi ke belakang ya, mau ngubah itu lagi nggak bisa ya. Dan sebisa mungkin jangan ketemu ibu itu lagi kita. Ubah mood, karena kelihatan muka dia lagi, mood itu ya ini jadinya kayak ngulang lagi gitu. Usahakan ngindari pakai kacamata hitam aja. Janganlah, usahakan ngindari ibu tuh nongkrong di mana, misalnya nongkrong Tekwan ya jangan ke situ. Kita ke bakso gitu kan. Oh gitu ya. Jadi memang penting banget mood itu untuk dijaga, apalagi seorang MC ya. Betul. Karena ketika mood itu hancur, nanti acara-acara berikutnya juga bakal nggak maksimal. Ada part-part yang nggak kita jalani jadinya. Betul. Betul kan? Seperti itu sih. Tapi pernah nggak sih ketika MC ini rundown acaranya diobrak-abrik nih sama panitia? Pernah, pejabat lagi obrak-abrik. Pernah ya? Kan memang sudah kumpul keluarga acara gini. Misalnya sungkeman di sini sudah di sini tempatnya. Berarti kalau udah fix di final brief itu harusnya udah fix ya. Final. Harusnya final jangan diganggu. Ternyata mungkin untuk rundown ya. Harusnya sungkeman di bawah. Si pengantin itu sama pejabat Jambi lah ya. Itu kan ya balik ke sifat dia. Disuruh naik ke atas pelaminan. Jadi semua orang yang ngikut dong. Salaman semua pada pulang. Oh, jadi salaman dong. Iya, jadi salaman pada pulang. Padahal acaranya masih ada. Masih masuk ke mana di bawah sudah disiap. Habis akad kan. Itulah. Itu dikacau, benar-benar kacau. Jadi berantakan banget, nggak sesuai dengan rundown awal dong. Betul. Rundown udah kacau. Itu di rumah juga. Gedung. Oh di gedung. Oh malah di gedung ya? Iya. Nggak pakai WO? Enggak pakai. Oh pantas ya. Pernah juga saya MC acaranya banyak undang pejabat tanpa WO. Itu luar biasa. Memang sih bayar saya waktu itu karena kenal, dia nggak matokin berapa karena tak kenal ya. Dia bilang jadi nanti yang ngurus siapa mbak? Oh teman-teman kantor katanya. Ya ternyata di situ memang ya teman-teman kantor mereka itu bukan WO gitu. Mereka nggak tahu part-part harus ngapain, nggak tahu. Sampai saya jadi MC pun akad kan biasanya digaji bu tengah. Iya. Bahkan saya yang ngangkat kursinya. Jadi nggak ada WO sama sekali. Ngatur tamu semua saya dari awal sampai 3 kali. Cuman ya tadi positifnya honornya gede emang sih. Iya. Cuman memang capek ya. Ngurusin berbagai hal ya. Iya, harusnya orang lain kan. Sampai foto pun harus diatur semuanya saya semua. Itu luar biasa. Iya, berarti di sini memaksimalkan sekali kinerja dari kamu ya. Karena kan, supaya bisa ditempatin di semua area ya. Ya kita kan tadi saya bilang ketika kita di lapangan, di luar kita pengalaman. Saya jadi WO juga kan akhirnya kan. Ya karena kita lihat
teman-teman WO lain bekerja gimana, ya kita praktekin. Pengalaman, belajar tidak sengaja seperti itu ya. Jadi banyak banget berarti ya pengalaman-pengalaman selama terjun di dunia MC ini ya. Berarti nggak semudah yang dibayangkan orang. Karena memang pasti ada lika-liku dan juga pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Betul. Terutama juga harus sinkron nih antara MC dengan tuan rumah. Betul. Antara MC dengan pendukung-pendukung acara lainnya juga harus sinkron. Intinya kalau MC itu dijaga moodnya. Mungkin yang denger ya, nanti tuan rumah mau booking siapapun lah ya. Karena MC harus jaga mood. Terus acara ada final, jangan diubah-ubah. Mungkin ubah kecil lah ya, sedikit atau gimana. Seperti itu sih. Mungkin kalau nggak urgent banget masih bisa lah ya diubah ya. Betul. Tapi kalau udah nggak urgent ya udah ngikutin rundown aja. Betul. Nggak bisa. Ini terkadang juga banyak sih memang yang rubah-rubah acara kayak gitu. Apalagi di gedung kan memang ada waktunya, jam sekian harus sudah selesai. Ketika ditambahin atau acara dirubah-rubah kan memang ribet. Itu juga pernah pengalaman juga MC yang memang tengah 2 pengantin baru diarak, kan luar biasa. Setengah 2? Iya. Ya ampun, udah tengah hari banget ya. Dia acara adat akad hari itu. Kemudian dia ada gelar adat hari itu. Belum, pakai banyak acara hari-harinya sama. Setengah 2 baru diarak, bayangin. Tamu sudah nunggu, itu luar biasa. Berarti setengah 2 ada IO loh. Belum makan dong berarti. Belum. Orang datang masih nungguin acara. Ya ampun, lama banget ya. Ada IO padahal. Gitu. Karena mungkin hari yang sama semua. Itu udah kesiangan banget loh kalau setengah 2. Padahal acara itu kan normalnya jam 5 udah close. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau setengah 2 dikit dong kesempatan antara ini. Yang penting itu saya ya malu juga sama tamu udah pada datang, udah ngumpul, harusnya udah makan, harusnya mereka lanjut acara lain kan. Karena masih acara nggak bisa. Ada acara adat dan sebagainya. Oh, banyak banget berarti ya pengalaman-pengalamannya ya selama MC ya. Tapi ada yang menyenangkan juga dong pasti. Pasti. Ya, apa tuh yang menyenangkan selain dibontotin nih? Kalau sawer jujur saya nggak pernah ambil karena sawer. Ya. Oh, pernah disawer. Sawer itu berarti. Bagi saya kok sawer itu ya udah untuk panitia yang capek-capek. Cuma kalau langsung dikasih ke tuan rumah langsung diselipin saya ambil. Oh, kalau sawer yang itu enggak. Yang harus lompat-lompat sampai saya enggak. Saya lebih meramein lah ya. Berarti lebih elegan ya. Tapi kalau langsung tuan rumah selipin alhamdulillah. Kadang nyelipin 5 juta, 10 juta gitu. Oh, besar ya sawerannya Wak ya. Lebih dari biduan ya. Enggak lah, jadilah. Apalagi ya plusnya. Banyak dong pasti. Iya, misalnya kayak kita kan promo selain dari media sosial mulut ke mulut ya. Tuan rumah ketika tuan rumah merasa senang puas, nanti keluarga dia lain, keluarga lain itu gayung bersambut terus. Itu juga sih termasuk salah satunya. Terus ketemu teman baru pasti banyak ya. Iya. Followers pasti nambah kalau pasti MC. Dan senangnya juga kadang bisa meningkatkan hubungan lagi ya dengan tuan rumah ya, malah bisa jadi keluarga. Bukan sebatas bahkan jadi nasabah juga bisa. Iya kan kerja di bank ya. Jadi memang to be continue, berlanjut terus seperti itu. Simbiosis mutualisme lah, saya bantu MC, dia buka rekening gitu. Tapi sikap yang harus dijalankan sebagai seorang MC itu menurut kamu seperti apa sih? Sikap terhadap masalah gimana ini maksudnya? Ketika kita lagi nge-MC, kita harus jaga sikap dong pasti supaya kualitas kita tuh nggak diragukan orang gitu. Nah, gimana tuh? Kalau jangan sombong tuh nomor utama maksudnya. Attitude ya. Attitude betul, yang sombong. Attitude pasti ya. Yang sombong juga. Ada beberapa. Emang ada yang sombong ya? Banyak, saya. Enggak ya. Attitude itu penting ya, attitude betul. Banyak hal yang kadang tidak diperhatikan oleh MC-MC yang mungkin baru belajar lah bahasanya. Kalau udah lama, udah profesional, udah tahu. Newbie ya. Newbie betul. Banyak attitude banyak. Terus jangan merasa bangga diri bahwasanya kita teh hebat. Itu satu. Ada beberapa mungkin ya banyak lah. Ini Jambi gitu loh. Sekelas Jakarta pun mau jadi artis tuh kalau lo sombong, kalau banggakan diri nggak lama. Kalau sekelas Jambi ya udah kekeluargaan aja gitu. Jangan sombong, attitude penting. Jangan bangga diri bahwasanya kita nih dibutuhkan. Ada beberapa kita nih, ini MC. Ada yang memang seperti raja lah dirinya. Gak boleh gitu. Harus kekeluargaan, harus rendah hati, humble. Humble telur, humble. Itu sambal. Lapar nih ngomongin sambal dia. Terus juga ada tips nggak dari Wondo supaya ada orang yang pengen jadi MC nih, beliau bisa mencoba hal itu? Iya, karena bicara MC ini bisnis menjanjikan. Belajar dari luar, melihat. Pertama dia melihat mungkin ya. Yang melihat kita kan bisa mengatur dari semua. Saya bilang tadi fashion, tata kata, ada semuanya. Dan melihat. Karena bisnis menjanjikan saya bilang apa? Dunia terus jalan, manusia terus tumbuh. Pasti ada acara semuanya, pasti ada ya. Kegiatan setiap orang tuh ada. Nah,
kenapa saya menjanjikan? Ketika kita sudah ada nama, pasti secara price atau secara harga kita naik lah. Nah di kesempatan itu kita nabung. Kita nggak mesti MC sampai tua, nggak mungkin. Iya. Dari tempat nabung. Nah kita dari itu sebenarnya MC itu bukan pekerjaan yang harus memang mengasah otak. Iya. Tetapi kan sebenarnya hobi sih. Hobi yang menjadikan uang seperti itu kan. Nah di kesempatan itu kita ketika masih bahasanya laris lah ya. Ketika masih laris banyak pakai ya nabung seperti itu. Tapi juga jangan pelit terhadap tadi aset untuk fashion. Jangan pelit juga. Nah ketika tua kita kan memang ada simpanan, sudah ada mungkin dari hasil MC sudah untuk usaha. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan. Invest ya duitnya ya. Investasi betul. Oke, tadi kan sudah bilang kalau misalnya waktu terus berlalu, waktu terus berjalan itu otomatis ada yang baru-baru muncul nih. Betul. Nah, cara mempertahankannya supaya kita tuh tidak goyang dengan yang baru-baru muncul nih gimana? Nah, tadi kadang yang baru muncul ini kadang beberapa ya, kita tidak balik-balik ke orang tadi saya bilang kan, individunya. Ada yang kadang merasa bangga diri atau sombong gimana. Kalau untuk kita untuk mempertahankan sih pertama memang tadi harus banyak jaga. Tadi attitude harus profesional, dari segi fashion pun harus. Kamu ngantuk ya? Enggak, saya nggak ngantuk. Saya semangat banget loh di podcast ini. Intinya pakai harus profesional, menjaga attitude, tetap rendah hati. Karena kan kadang beberapa tuan rumah saya mau MC kayak gini, saya mau MC kayak gini seperti itu. Tadi makanya kita harus tetap jadi diri sendiri. Harus ada karakter ya berarti. Ya betul, karakter, profesional, semuanya itu harus jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahin. Seperti itu. Gunakan bahasa yang baik juga. Oke. Karena Master of Ceremony ini juga bisa menjadi sebuah pekerjaan kreatif di tahun 2024 ke atas ini ya, yang bisa dilakukan juga oleh para milenial ataupun Gen Z. Iya, apalagi memang public speaking bagus, why not? Nggak dicoba untuk coba MC. Betul. Tidak, gitu. Karena referensi itu juga sudah banyak banget sekarang ya. Betul. Untuk teman-teman semua, sobat-sobat semua yang ingin belajar MC, apalagi juga banyak tutor-tutor yang mungkin ada yang gratis ataupun yang berbayar juga bisa dicoba ya. Betul sekali. Karena pakai itu bisnis. Pekerjaan yang menjanjikan lah. Betul. Hobi tapi yang menghasilkan uang. Betul. Apalagi bisa nyanyi sepaket. Iya. Dan juga kemampuan kita ini juga tidak hanya kita gunakan untuk Master of Ceremony saja ya, tetapi juga bisa kita gunakan untuk hal-hal lainnya. Mungkin ketemu sama orang, ketika tata bahasa kita bagus, ketemu sama orang nyaman, ya komunikasi yang baik itu akan tercipta di situ. Karena kita biasanya orang menilai kita tuh dari cara bicara, ya kan? Bukan cara makan ya. Kamu makan pakai mulut langsung. Cara bicara. Jadi ketika orang dinilai dia pintar atau tidak, atau kayak itu baik atau tidak dari cara bicara bahasa dia lah, bahasa dia itu seperti itu. Oke. Pokoknya buat orang senyaman mungkin lah ya. Betul. Dimanapun itu ya. Terutama juga ketika kita sudah terjun di dunia MC ya, kita harus ada etika-etika yang memang harus diterapkan. Betul sekali, banyak sih. Oke lah kalau gitu, ini luar biasa banget pengalaman-pengalaman Wondo selama MC. Tidak hanya di gedung tapi juga ada beberapa lokasi MC yang di luar Nurul ya. Alam goib. Dalam goib. Di luar prediksi ya. Yang mungkin awalnya prediksinya dekat, ternyata jalannya lumayan jauh. Tapi apapun itu adalah sebuah pekerjaan yang memang harus dijalani, apalagi sudah ada komitmen tadi ya, perjanjian, sudah ada ijab kabulnya di awal antara calon klien dengan kita, itu memang harus dipenuhi. Sudah ada akadnya. Betul. Nah, luar biasa ini, semoga bisa juga menjadi inspirasi buat sobat-sobat di rumah dengan kisah-kisahnya Wondo, karena memang banyak hal-hal yang tidak terduga yang memang harus kita siap untuk menghadapinya. Oke, Wondo, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di podcast Punyo Kito. Boleh langsung ucapin terima kasih sama sobat udah menyaksikan podcast Punyo Kito tapi pakai gaya. Bebas deh gaya apa aja deh untuk Wondo ya. Silakan. Gayanya bebas. Pakai gaya. Yuk. Pakai gaya gimana? Bebas gayanya, gaya apapun. Kalau tadi kan saya gini nih gayanya nih. Nah, kalau Wondo bebas gayanya. Tadi gimana? Ulangin kamu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Ayo coba. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito, TVRI Punyo Kito. Gayanya mana? Enggak tahu. Ulang. Cap mana? Pakai gaya dong. Gini kek. Oh gitu. Atau gini kek. Yuk. Yuk, sok atuh, silakan. Sekarang. Enggak, tahun depan. Sekarang dong. Apakah tadi udah lupa saya? Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Oke. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan saya dan juga Wondo di podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.